Yo, kembali channel gua. Ya, kali ini gua akan bahas mengenai Superman and Lois. Jujur ya, ketika gua pertama kali lihat series ini, dari awal tuh gua mulai ekspektasi tinggi dah, Pak. Bahwa dari trailernya aja tuh udah mulai menjual banget sih. Dan ketika gua melihat episode 6 sampai episode 13, jujur aja ini banyak banget peningkatan, story yang bagus dan juga dinamika antar karakternya dan juga aktor-aktornya semuanya bagus banget dan mulai banget wow, ini DC Arrowverse sudah mulai bangkit lagi setelah mereka turun drastis dikarenakan mereka banyak banget SJW, Pak. Gua nggak tahu kenapa mereka tuh banyak banget SJW, astaga. Nu ngapain gitu loh banyak banget SJW. Nah, seperti itu ya. Makanya gua akan bahas mengenai Superman and Lois ya. Yang belum nonton seriesnya, gua saranin untuk kalian lu tonton dulu seriesnya, dan kalau kalian udah nonton, silakan kalian kembali ke video ini, oke? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Jangan tekan tombol subscribe, oke? Klik. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar kalian bisa mendapatkan banyak banget video baru dari channel ini, oke? Thank you. Oke, kita akan bahas mengenai Superman and Lois. Seperti apa kisah dari gua dan review dari gua. Ini sekali lagi adalah opini dari gua sendiri, oke? Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Superman and Lois. Jujur, ketika gua pertama kali lihat series ini ya, dari episode 6 sampai episode 13, jujur, yang pertama gue lihat adalah oh my god, series ini benar-benar menjual banget. CGI yang gak main-main ya. Semuanya budgetnya kerasa banget, Pak. Mohon maaf nih, budgetnya udah mulai kerasa dan gak murahan kayak Black Lightning. Jujur aja nih, mohon maaf nih, Black Lightning nih, astaga, apa coba itu seriesnya. gua kacau parah, Pak, untuk Black Lightning tuh. Aduh, ya pansan aja season 4 udah mulai ending. Dari awal aja mereka tuh udah mulai gitu sih. Aduh, parah banget. Makanya Black Lightning gua nggak demen banget nih. Tapi inti ceritanya bagus, cuman ya udahlah, gua malas bahasnya. Nah, seperti itu. Makanya gua akan bahas mengenai Superman and Lois. Jujur ya, episode 6. Oke, kita akan bahas mengenai episode 6 dulu nih. Episode 6 kita udah mulai pembukaannya benar-benar bagus banget ya. Ketika kita diperlihatkan banyak sekali ex-Kryptonite yang ditemukan oleh si Morgan Edge itu. Kita udah tahu bahwa Morgan Edge itu adalah seorang yang bajingan banget di komik DC, bahkan di Superman Universe, bahkan di Supergirl dia udah pernah muncul, tapi dengan aktor yang berbeda sebelum Crisis. Oke. Jadi si Morgan Edge ini kalau kalian belum tahu ya, dia tuh adalah seorang pembisnis sebenarnya ya, pembisnis dan juga bos kriminal yang ada di Metropolis. Oke. Tapi karena dia udah punya perusahaan sendiri, akhirnya banyak orang berusaha untuk menjatuhkan dia. Tapi si Morgan Edge itu dia pindah ke Smallville agar dia bisa memanfaatkan semuanya untuk mengambil semua orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang bisa dibilang nggak punya talenta dan dia bisa dibilang nggak punya skill pekerjaan yang baik. Akhirnya Morgan Edge itu berusaha menolong orang-orang ini agar untuk menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Smallville. Ya seperti itu. Seperti itu menurut gue bagus banget sih dari awal esensinya. Tapi makin lama kesini, akhirnya si Morgan Edge itu ternyata hanya untuk memanfaatkan mereka, untuk menjadikan mereka sebagai inang dari para bangsa-bangsa Krypton yang sudah pernah mati pada saat insiden Black Zero. Apa itu Black Zero? Kalau kalian udah tahu ya, Black Zero itu adalah sebuah insiden di mana Superman melawan General Zod waktu mereka pernah bertarung di Metropolis. Kalau kalian udah tahu itu ada di Man of Steel lah ya, tahun 2013 lalu. Dan juga itu pernah muncul juga di Smallville series ya, walaupun itu nggak sebagai Black Zero, tapi ya udah gitu aja lah ya. Tapi di sini mohon maaf, di sini menurut gua bagus banget sih. Dari pembentukan awalnya gitu terus sampai Morgan Edge gini-gini, itu menurut gua pikir dari awal itu Morgan Edge itu hanyalah villain yang biasa ya. Dia hanya memanfaatkan Kryptonite untuk menjadi apa ya, kayak Tuhan bagi mereka, dan juga Kryptonite itu menjadikan mereka itu sebagai tentara Krypton. Itu menurut gue pasti kayak gitu-gitu apa dia, pasti gini-gini doang ya, which is ini pernah ada di series sebelumnya. Tapi Pak ya, setelah series ini berjalan, episode ini berjalan, ternyata kita udah tahu bahwa Morgan Edge itu ternyata bukan Morgan Edge yang sebenarnya, Pak.
Dia sebenarnya itu adalah Talroh. Oke, kalau kalian belum tahu ya, Talroh itu sebenarnya adalah villain dari Superman ya. Dan sebenarnya kalau Talroh itu sebenarnya dia itu munculnya di Arrowverse doang. Gue udah cek di berbagai macam Google, bahkan di komik sekalipun, bahkan di New 52 atau di Rebirth atau di Black Label, itu semuanya mereka itu nggak ada yang menyebutkan tentang Talroh ini. Jadi ini benar-benar pure karakter dari Arrowverse DC Universe. Oke, ya seperti itu. Makanya ini gue kaget sih. Kayaknya nih dari awal dia muncul nih, gue kira dia itu adalah General Zod, Pak. Sumpah, gue kira dia itu adalah General Zod. Tapi ternyata, Pak, waduh, setelah itu di reveal, oh my god, anjir. Itu menurut gue, aduh, the best sih, the best. Mohon maaf, dia ngomong the best banget sih. Makanya ketika dia reveal, ternyata dia itu adalah kakak dari Superman. Dan sebenarnya ibunya si Superman itu dia tuh pernah berhubungan dengan bapaknya si Talroh. Nah, mohon maaf nih, untuk nama bapaknya ini gue lupa namanya siapa. Namanya agak sulit gitu ya, nama-nama ala Kryptonian gitu ya. Tapi jelas untuk ini kita udah punya satu kasus ya, bahwa ternyata ibunya Superman itu pernah berhubungan dengan bapaknya si Talroh sebelum si ibunya ini berkencan dan pertunangan sampai menikah dengan Jor-El. Itu belum ya. Jadi ini benar-benar ibunya ini masih benar-benar muda sama si bapaknya si Talroh itu. Dan mereka putus dikarenakan bapaknya Talroh itu adalah ilmuwannya psikopat. Oke. Jadi dia tuh ilmuwan tapi psikopat. Jadi dia tuh ingin membuat Krypton itu sebagai planet yang benar-benar haus akan darah, haus akan peperangan. Jadi planet itu nggak damai lah, jadi seperti itu. Karena ternyata Talroh itu, keluarga Roh ini ya, mereka itu sudah berhubungan dengan keluarga General Zod. Oke, klan Zod lah, ya seperti itu. Makanya klan Zod dan juga klan Roh ini mereka bekerjasama untuk membuat sebuah kudeta, di mana kudeta itu akan menghancurkan planet Krypton dan juga menghancurkan dewa-dewa Krypton, khususnya kepada Jor-El yang sudah hari-hari lalu sudah mengumumkan bahwa planet ini akan hancur, dan seperti itu. Makanya di sini kita udah dapat fakta baru, ternyata Talroh itu adalah dalang di balik semua ini, dan seperti itu. Dan ya meskipun ini adalah universe yang tersendiri, bagi gue nih sebagai penonton bagus. Kita udah dapat villain baru dan juga ini ada hubungannya dengan Zod. Nah, seperti itu. Ternyata si Morgan Edge alias si Talroh ini, ya gue sebut Talroh aja ya biar gampang nyebutnya. Jadi si Talroh ini sebenarnya ketika dia sampai ke bumi ya, dia juga bawa kristal yang sama seperti yang dibawa oleh Kal-El ya. Dan juga ternyata dia sampai di bumi, ternyata dia tuh nggak disambut baik oleh orang-orang di sana. Dia diburu, dia dijadikan bahan eksperimen, dia bahkan dijadikan sebagai tahanan yang benar-benar berbahaya karena dia mempunyai kekuatan seperti dewa. Makanya ketika gue melihat seperti itu tuh, oh my god, ini feelingnya ya gue bisa akui, ini feelingnya benar-benar oh anjir itu benar oh shit ya. Bagus, gue suka, bagus banget. Dan juga si Talroh itu dia membangun bentengnya, dia membangun Fortress of Solitude-nya itu ada di padang gurun. Beda kalau dengan Superman. Kalau Superman itu kita juga dijelaskan flashbacknya dari Superman ketika dia awal membangun Fortress of Solitude sampai dia pertama kali jadi Superman bagaimana, kita diperlihatkan di sini. Semuanya full kok di sini. Jadi ada development karakter Superman-nya versi Tyler Hoechlin. Karena kalau kita udah tahu ya, Superman versi Tyler Hoechlin ini kan memang sebenarnya itu hanya muncul blok di Supergirl doang. Tapi di sini di seri ini kita nggak diperlihatkan Superman Origins-nya bagaimana dulu, tapi kita diperlihatkan awal-awal pembentukannya doang. Ya, kita nggak diperlihatkan dia bertarung dengan Lex Luthor dulu bagaimana, enggak ya. Jadi kita diperlihatkan awal-awalnya doang, originsnya doang. Jadi seperti itu ya. Itu menurut gua bagus banget sih. Ya, itu namanya development karakter yang benar-benar bagus. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Dan ketika gue melihat hal itu ya, jujur aja nih, yang pertama kali gue ngeliat itu, oh my god, the best banget sih, the best banget. Gue bisa merasakan kesedihan dan kemarahan dari Talroh itu. Dia ditolak sama semua manusia sehingga dia diajari oleh bapaknya untuk menjadi penakluk daripada menjadi seorang hero. Ya, seperti itu. Makanya di sini Talroh itu misinya sebenarnya itu hampir sama kayak si Zod, yaitu untuk menjadikan bumi ini sebagai Krypton kedua, karena mereka tahu bahwa Krypton itu sudah hancur, Pak. Ya, seperti itu. Dan Talroh ketika dia lari dari Krypton itu umurnya setara dengan Kara Zor-El. Dia masih muda, gak kayak Kal-El yang masih bayi terus ditujukan ke bumi gitu aja. Jadi itu si Talroh itu memang dia sangat-sangat tahu keadaan Krypton saat itu bagaimana, dia tahu, makanya dia berambisi untuk menciptakan bumi ini sebagai Krypton kedua. Ya, seperti itu. Makanya ketika gue melihat hal ini tuh jujur aja bagus banget sih. Mohon maaf nih, bagus banget. Seperti itu. Oke, lanjut.
Dan ketika gue melihat hal itu, jujur aja ada scene ketika Superman itu bertarung sama si Tal-Rok. Dari awal scene ke scene, battle per battle, itu menurut gue bagus banget. Sinematografinya main banget semua. Lempar-lempar banting-banting ala Kryptonian yang bagaimana, itu semuanya bagus banget. Dan ini feeling-feelingnya Man of Steel banget sih. Man of Steel-nya fansnya Henry Cavill. Oh my god, anjir, itu menurut gue anjir. Ini sama sih, sama banget lah. Makanya gue melihat di sini, oh my god, bagus banget. Mohon maaf, gue harus ngomong bagus banget. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Lois Lane-nya ini juga berperan penting, yaitu dia ingin membongkar semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh Margaret H. Dan itu ternyata bener. Setelah itu kan semua orang-orang yang pernah terpapar oleh Kryptonite dan mereka menjadi bangsa Kryptonian, itu menurut gue mereka itu, oh my god, feelingnya dapat banget. Dan juga ada brainwashing di sini ya. Mereka dimanfaatkan dan di brainwashing lah mereka untuk menjadi seorang Kryptonian. Dan juga ada scene ketika Superman itu kadang-kadang dia itu menyerah. Oke. Dia menyerah karena si Tal-Rok itu lebih kuat dari dia, kekuatannya lebih ngeri lah ya, sehingga Superman itu mending dia yang menderita daripada keluarganya, karena saat itu keluarganya menjadi taruhan, Pak. Ya seperti itu. Apalagi si Jordan Kent ini, si anaknya Superman itu, dia belum bisa mengendalikan kekuatannya 100% karena dia mengendalikan lasernya aja itu masih setengah-setengah, apalagi nafas esnya itu belum sempurna, Pak. Makanya ini pembentukan Superboy-nya masih ada di sini ya. Dan ini yang ditampilkan masih Jordan Kent ya. Yang Jonathan Kent, kakaknya ini masih belum ada development karakter dia menjadi seorang Kryptonian. Ini belum ada. Jadi dia ini masih benar-benar manusia pure human lah. Ya, seperti itu. Makanya Jordan Kent yang dibangun di sini itu benar-benar bagus banget, oke? Bagusnya di mana? Kita diperlihatkan masa-masa sekolahnya bagaimana, pendekatan dia dengan ceweknya bagaimana, terus actingnya dia, aktornya ini menurut gua bagus banget sih. Ya bagus banget, walaupun wajahnya masih baby face, tapi menurut gua sih bagus banget. Skripnya bagus, actingnya bagus, dan tidak ada yang monoton. Semuanya mereka berhasil improvisasi, Pak. Ini yang gue suka dari aktor-aktor sekarang tuh. Oh my god, the best. Sutradaranya gue harus akui bagus banget. Oke, lanjut. Dan ketika gue melihat sini sih Superman udah jadi jahat ya, karena ternyata tubuhnya itu dialihfungsikan, ditubuhi oleh inangnya nyawanya si General Zod. Karena kita udah tahu bahwa General Zod itu sudah mati, Pak, ya. Dan gue juga baru dapat kabar dan informasi bahwa ternyata bangsa-bangsa Krypton itu sebenarnya kalau mereka udah mati, mereka jiwanya terperangkap di Phantom Zone. Oke, Phantom Zone. Dan juga si Zod itu ya, nyawanya tinggal dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya si Superman. Ya makanya mereka ngomong General Zod. Oh my god, anjir, itu kaget banget sih. Mohon maaf deh gue sih ngomong gini nih. Jadi oh my god, itu gila banget sih. Oh my shit, anjir. Dan ada scene ketika John Henry Irons. Oke, kita udah tahu bahwa awalnya gue kira dia itu adalah Lex Luthor, ternyata dia itu adalah John Henry Irons. Oke, dia ternyata adalah seorang hero di universe dia. Dan ternyata di universe dia itu ternyata Superman itu adalah ibarat kata dia itu adalah Zod-nya lah ya. Jadi di universe dia, Superman bersama bangsa Kryptonian yang lainnya ya, tentaranya dia udah menghancurkan satu planet tersebut. Makanya semua orang itu mati semua di situ, termasuk juga anak dan istrinya, Lois Lane dan juga putrinya di situ. Makanya semuanya hancur kecuali si John Henry Irons, karena dia adalah satu-satunya orang yang berhasil kabur dari kejaran Superman. Dan seperti itu. Makanya gue bisa merasakan pantas aja nih orang ini merasa sangat-sangat terpukul banget ketika dia mengetahui bahwa Superman itu ada di universe lain. Makanya dia menyamakan Superman versi universe dia sama universe-nya. Seperti padahal kalau kita udah tahu ya, kerja konsep multiverse kan nggak kayak gitu juga kan. Makanya gue melihat sih, oh my god, itu menurut gue dapet banget sih. Itu yang gue dapatkan di universe ini ya. John Henry Irons ketika dia membangun kostum itu dengan putrinya, dia melihat istrinya sendiri dibunuh oleh Superman. Oh my god, itu sakit banget sih. Mohon maaf nih. Dan ketika dia bertemu dengan Lois Lane versi universe lain ya, universe Arrowverse itu, oh my god, sakit sih. Ada rasa kangen, ada rasa marah juga, ada rasa dia merasa mau nangis sih. Gua ngerasain banget. Oh, ini aktornya bagus banget sih. Mohon maaf nih, bagus banget. Itu karena apa? Karena penyutradaraannya. Kalau sutradaranya itu nggak main dan dia nggak mengarahkan,
ya itu otomatis filmnya ya pasti bakal kayak Justice League itu. Ya kita udah tahu ada unsur pemaksaan, ada unsur bagaimana gimana gitu loh. Kayak ngerasa ada kayak gitu seperti sih. Itu yang gua dapatkan di series ini. Yang John Evans bawa kapak terus nebas Superman tuh, oh itu ada rasa satisfying, Pak. Itu adalah teknik slow motion. Nah, ini bagi kalian yang masih protes dengan bang, kalau kebanyakan slow motion tuh ya jelek. Oke, gue setuju dengan hal itu bahwa kalau kebanyakan slow motion dalam sebuah film itu hasilnya akan jelek. Tapi kalau slow motionnya itu adalah adegan di mana krusial ataupun adegan yang kita perlu vibe-nya, itu menurut gue bagus banget. Mohon maaf gue ngomong gini karena ya seperti kita tahu bahwa kalau itu slow motion, kalau itu it's good. Dan juga developernya keluarganya Lana. Gua melihat sini keluarga Lana itu dia tuh mereka tuh setelah Margaret Edge dinyatakan bersalah dan dia hanya memanfaatkan orang-orang sini ya. Gua melihat mereka itu disalah-salahin oleh para penduduk Smallville karena sepanjang dari awal episode sampai sekarang ini si Kyle, suaminya si Lana Lang ini ya, Kyle Cushing dia itu sudah mendukung Margaret Edge sampai benar-benar mendukung banget. Selain dia itu mendukung orang yang sangat punya jabatan tinggi lah, makanya dia tuh sangat mendukung Margaret Edge itu. Tapi ternyata setelah dia mengetahui aslinya bagaimana ya, akhirnya dia tuh dibully sama warga-warga situ. Bahkan keluarganya itu sudah benar-benar diteror, bahkan rumahnya pun sampai dicat mereka suruh keluar dari Smallville gitu. Makanya gue melihat aduh astaga kasihan. Tapi ketika gue melihat itu, ketika mereka merasa stres atau bagaimana, akhirnya si Lana Cushing ini ya, mereka berusaha menjadikan ini sebagai keluarga dan mereka tetap bertahan. Nah, ini ada power keluarga, power of family. Ini menurut gue bagus banget dan ini benar-benar menjadi sebuah motivasi untuk kita ya, bahwa kalau kita ada masalah, kalau ini berhubungan dengan keluarga, mending kita bersatu, mending kita saling support atau sebagainya, maka keluarga ini akan semakin erat. Meskipun ada banyak orang yang mencemooh, karena sebenarnya itu bukan salahnya si Kyle juga, itu sebenarnya dia itu juga dijebak juga karena dia juga nggak tahu bahwa si Margaret Edge itu ternyata dia adalah orang-orang yang brengsek juga, dia seperti itu. Makanya yang gue lihat situ benar-benar oh my god gitu sih, bagus banget. Ikatan keluarganya di sini dapat. Intinya apa? Di situ adalah keluarga, ada cinta ya, dan juga ada heroisme yang dilakukan oleh Superman ini. Makanya film ini benar-benar dapat banget sih vibe-nya, seperti itu ya. Morgan Edge itu ibarat kata itu kayak General Zod keduanya lah ya di sini ya, karena ya ini sekali lagi vibe ini nggak ada beda-beda jauhnya dengan General Zod, semuanya sama gitu loh. Bahkan dengan rencananya dia itu juga sama kayak Zod gitu loh. Tapi gini ya, saran dari gue ya, mending kalau vibe General Zod mungkin oke ada lah ya sebagai Easter egg atau bagaimana. Cuman kalau mereka tuh vibe ujung-ujungnya mereka manggil si Zod ya, karena kalau kita udah lihat sini ketika Superman udah mulai jadi jahat, mereka udah mulai ngomong manggil Your Highness General Zod. Nah itu sebenarnya kalau mereka mau ya, mending si vibe General Zod ada, tapi mereka gak usah taruh General Zod sebagai inti cerita, karena ya kita harus tahu lah motifnya Tal-Rho ini bagaimana gitu loh. Dan jangan sampai lo membawa-bawa nama Zod. Nah oke lah Zod sebagai motivasi lo untuk maju ke Krypton, tapi ujung-ujungnya kalau di cerita ini secara skrip itu menurut gue sih jangan sampai lo membawa-bawa Zod lagi sih, karena ya kita sepanjang dari awal episode sampai sekarang ya kita kayaknya ya pasti Zod lagi. Ya jujur aja gue sebagai penonton sih ya suka-suka aja, cuman jangan terlalu berlebihan lah ya, seperti itu sih. Makanya lebih baik situ mending Tal-Rho yang benar-benar keluarga Rho yang pernah berseteru dengan keluarga Ken, keluarga Kal-El bagaimana Superman begini, itu menurut gue lebih bagus tanpa membawa-bawa nama Zod. Itu menurut gue lebih bagus, lebih baiknya di situ. Jadi series ini benar-benar series baru, universe baru, cerita yang baru, dan juga konflik yang baru. Ini menurut gue paling suka di sini. Ya tapi literally bagus. Gue cukup terhibur dengan dinamikanya mereka, dan gue suka percintaan antara si Jordan dan juga pacarnya ini, si anaknya si Sarah dan juga Kyle Cushing, namanya siapa tuh? Aduh lupa cak. Lupa banget bro. Jadi ya itu menurut gue sih ada banyak banget peningkatan. Dan dari sisi series ini, gue kira series ini akan berpaku ke Lois Lane doang, berpaku ke Superman doang, berpaku ke John Henry Irons doang. Semuanya itu dijelasin satu persatu, dan sepanjang episode per episode ini semuanya ini menurut gue sangat bagus dan tidak adanya plot hole. Semuanya dijelasin dan jelasinnya lewat angle dan juga narasi, dan juga skripnya disediakan oleh sutradara dan juga penulis skripnya.
semuanya bagus banget dan tidak adanya mereka tuh dialog yang secara naratif banget. Mereka tuh semuanya improvisasi dari segi marah, dari segi dialog, dari segi konfliknya, semuanya mereka improvisasi. Ini juga bagus banget sih. Makanya gua salut banget ya. Gua salut banget untuk sutradaranya, gua salut untuk penulis skripnya, semua yang terlibat di series ini gua kasih kalian jempol banyak lah ya. Untuk scoring, kalau gua suruh kasih scoring untuk film ini, gua kasih film ini A, ya. A, ya. Karena di video ini, di channel ini gua akan merubah sistem penilaian gua yang tadinya angka yang misalnya 1 dari 10, 2 dari 10, gua akan ganti A, B, B plus, kayak rapot-rapot gitu loh, kayak rapot sekolah gitu loh. A, B, B plus, C, C plus, F, fuck. F tuh fuck ya, untuk film-film yang kerasa kayak Batman Forever sama Batman Robin itu fuck itu. Fuck. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian mungkin ada pendapat mengenai Easter egg atau bagaimana, tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian yang punya pertanyaan atau gimana, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi seperti biasanya. Oke? Ya itu cuma untuk mengenai video kali ini guys, mengenai Superman and Lois review dari gue. Kalau kalian belum nonton, tonton sekarang aja di CW ya. Dan juga kalau kalian belum nonton review episode 1 sampai episode 5, itu ada di link di bawah ini, oke? Oke, seperti itu. Oke, terima kasih untuk menonton video ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Dan nantikan terus video di Mario Angelo. Adios. Woo!